Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aldo dengan NPM 2413025052. Saya dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung. Baik teman-teman, jadi di pertemuan yang kali ini kita akan melaksanakan tugas pada pertemuan 5, tugas ketiga, yaitu lingkaran Bresenham. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke video pembahasannya. Oke, jadi di sini teman-teman kita bakalan bahas pada tugas ketiga pertemuan 5 mata kuliah grafika komputer. Itu kita akan membahas yaitu menerapkan algoritma pembentukan lingkaran Bresenham menggunakan HTML Canvas dan bahasa pemrograman JavaScript. Tentukan secara sembarang. Titik koordinat awal X nilainya 0 dan radius lingkaran R yang kita tentukan nilainya yaitu 8, lebih dari 20 piksel. Jadi di sini sebelum kita lanjut ke penghitungannya, algoritma lingkaran Bresenham adalah algoritma yang digunakan untuk menggambar lingkaran pada layar komputer dengan efisiensi tinggi. Algoritma ini dikembangkan oleh Jack Bresenham pada tahun 1962 dan merupakan bagian dari algoritma penggambaran garis Bresenham yang juga mengutamakan penggunaan operasi aritmatika integer sehingga lebih efisien. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke perhitungannya menggunakan Excel. Jadi di sini teman-teman saya sudah menyiapkan perhitungannya dan beberapa sudah saya isi untuk mempersingkat waktu ya. Di sini kita punya rumusnya, yaitu X1 dan Y1 sama dengan 0 dan R. Kenapa begini? X1-nya itu 0 dan Y1 itu sama dengan R atau jari-jarinya ya. Terus P, untuk mencari P itu rumusnya 1 dikurang jari-jarinya berapa nanti. Lanjut setelah itu di sini untuk menentukan nilai X dan Y teman-teman, pada langkah-langkah berikutnya kita itu punya dua rules atau dua cara ya untuk mencarinya. Jadi jika P-nya itu lebih dari 0 nantinya teman-teman, jika P-nya kurang dari 0 di sini, maka kita akan gunakan cara yang ini ya, yaitu untuk mencari X-nya itu X plus 1, dan untuk mencarinya itu Y-nya tetap Y, dan untuk mencari P-nya P plus 2X plus 1. Tetapi jika P-nya sudah lebih dari 0, maka kita pakai cara yang kedua di sini untuk mencari X-nya sama X plus 1, tapi untuk mencari Y-nya itu Y min 1. Dan untuk P-nya P plus 2X plus 1 min 2Y. Nah, di sini juga ada jika PX, Y, 2X, dan 2Y sampai X lebih dari sama dengan Y, maka selanjutnya X dan Y ditukar posisi. Oke, jadi di sini maksudnya itu nanti ketika nilai X-nya itu sudah lebih dari nilai Y, teman-teman, kita harus hentikan eksekusinya. Dan tinggal kita balik posisinya yang sudah kita dapatkan nilai X dan Y. Oke, kita lanjut. Di sini kita punya jari-jari dengan nilainya 8, X1-nya 0 dan Y1-nya 8. Kenapa 8? Karena Y1 itu sama dengan jari-jari. Jadi karena jari-jarinya 8, maka nilai Y1-nya itu 8. Terus P-nya min 7 karena rumus P itu sendiri 1 min jari-jari. Jadi 1 dikurang 8 hasilnya min 7. Oke, di sini kita punya step yaitu langkahnya. Langkah pertama itu kita ada X0, Y8 dan min 7. Oke. Selanjutnya di sini ada 1. Kenapa 1? Di sini kita lihat dulu teman-teman. Itu untuk nilai P-nya itu lebih besar atau lebih kecil dari 0. Dan min 7 berarti itu lebih kecil daripada 0 ya. Jadi kita pakai rumus yang pertama. Jadi untuk X-nya X plus 1. Jadi 0 plus 1 itu 1. Untuk Y-nya tetap 8. Dan untuk P-nya, oke, kita coba ya. Di sini kan saya tulis 4, tapi kita coba aja sama dengan P jadi min 7 ditambah 2 dikali X ya. Dikali nilai X-nya itu 1 dikali 1 ditambah dengan berapa? 1. Oke, sama dengan. Nah, hasilnya min 4. Benar ya, teman-teman? Di sini min 4. Setelah itu, kita lihat min 4 ini lebih kecil atau lebih besar daripada 0. Dan ternyata min 4 masih lebih kecil. Jadi kita tetap pakai rules yang pertama di sini. Jadi 1 ditambah X tambah 1, jadi 1 ditambah 1 itu 2.
Y-nya tetap 8, teman-teman. Nah, di sini 1. Coba kita hitung lagi ya. Oke, ini tetap harusnya. Oke. Ini tetap 8 di sini. Ups, kenapa nih? Oke. Aduh, kenapa nih? Kita bypass saja ya. Pas. Sebentar. Nah, kita ulangi teman-teman di sini. Oke, jadi ini berapa? Ini tetap 8. Oke, sama dengan P-nya 4 ditambah 2 dikali berapa ini di sini? Dikali X ya. Jadi ini dikali X-nya di sini 2, teman-teman. Ditambah 1. Kita enter. Nah, hasilnya 1, teman-teman. Jadi benar ya. Selanjutnya itu dia di sini karena di 1, jadi karena 1 itu lebih besar daripada 0, kita pakai rules yang kedua di sini. Jadi 2 ditambah 1 itu 3. Y min 1 jadi 8 dikurang 1, ini hasilnya 7. Hasilnya 7. Ini min 6. Nah, di sini coba kita hitung aja teman-teman ya. Kita hitung, di sini kita sama dengan ditambah, jadi sama dengan P-nya itu 1 ditambah 2X ditambah 2 dikali X-nya itu 3 tambah 3 ditambah 1 dikurang 2 dikali, oke, di sini itu I berapa nih? I 18 ya. Oke, kita harus pakai gede. I 18, kita enter. Oke, hasilnya min 6. Jadi di sini penghitungnya sudah sesuai teman-teman ya. Nah, begitu seterusnya sampai di sini teman-teman, sampai di nilai X itu sudah lebih besar daripada Y. Nah, seperti di sini kan ketika nilai X sudah lebih dari Y, maka eksekusinya itu harus kita hentikan dan posisi X dan Y itu kita tukar. Nah, di sini nilai X sudah lebih besar daripada nilai Y. Jadi di sini eksekusinya kita hentikan dan tinggal kita tukar untuk posisinya ya, teman-teman ya. Jadi di sini setelah dia selesai, kita tukar. Jadi di sini untuk nilai X-nya itu 5 karena dari sini, karena ditukar tadi ya. Dan untuk nilai Y-nya 6. Selanjutnya di step ke-9, langkah ke-9, di sini 6 karena dari sini, oke. Karena dari sini teman-teman. Di sini 5 untuk nilai Y-nya karena di sini nilai X-nya 5. Kan ditukar tadi ya. Terus untuk step ke-10 itu nilai X-nya 7 karena nilai Y-nya di step ke-5 itu 7. Begitu seterusnya sampai ini teman-teman. Nilai X ini dipindah ke nilai Y di sini sampai habis. Begitu juga nilai Y yang ada di sini ditukar posisinya ke sini sampai habis ke bawah, jadi 8. Nah, di sini kan yang pertamanya itu 8 ya. Terus di sini X-nya 0 dan terakhir Y-nya jadi 0 juga. Oke. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai-nilai ini, kita bentuk grafik ya, grafik lingkarannya. Nah, supaya lebih cepat teman-teman, di sini sudah saya buatkan grafiknya, yang pasti sudah sesuai dengan nilai yang kita dapatkan di sini. Ini coba kita hitung ya. Nah, untuk di setiap ini apa namanya ini? Untuk di setiap ini titik koordinat mungkin ya. Di setiap koordinatnya ini itu punya penghitungan yang berbeda-beda teman-teman. Jadi untuk di sini X dan Y-nya positif, di kanan bawah X positif, Y-nya negatif sesuai dengan ini teman-teman. Apa sumbu X dan Y-nya. Nah, di sini di sebelah kiri bawah min X min Y, dan di sebelah kanan atas itu min X dan Y positif. Nah, coba kita hitung aja yang di sini. XY itu dia 0,8. Oke, jadi di sini teman-teman benar. Selanjutnya 18 di sini ya betul. 28 2X 8Y betul.
Selanjutnya 37 3x 7y. Nah, di sini teman-teman benar. Selanjutnya 4x 7y 4x 7y. Nah, benar di sini. Oke, selanjutnya 5x 6y 5x 6y benar. Punya 6x 5y 6x 5y. Oke, benar. Nah, selanjutnya di sini kita tukar ya teman-teman ya. 6x 5y udah. Selanjutnya 7x, karena di sini nilai 5x dan 6y terus 6x 5y yang sudah dipakai, kita lanjut aja ke 7x 4y ya teman-teman. 7x 4y di sini sudah benar. Selanjutnya 7x 3y di sini sudah benar juga. Selanjutnya 8x 2y di sini. Oke, benar. 8x 1 benar dan 8x 0 ya. Oke. Nah, kita coba isi pada ini teman-teman. Di sini ada sebelah kanan bawah belum kita isi, jadi kita coba isi ini. Dan di sini itu dia itu x-nya positif dan y-nya negatif. Oke. Jadi 0,0x min 8y. Nah, jadi di sini. Oke, warna biru. Oke, terus kita giniin aja. Biru. Oke, selanjutnya 1x min 8y. 1. Nah, ini di sini 1. Sini. Oke, selanjutnya 2x min 8y. Oke, masih di sini dia di atas. 2x min 8y-nya. Selanjutnya itu ada 3x min 7y. Jadi dia ke bawah di sini, 3x di sini dan posisi 7-nya di situ. Tinggal kita gini aja. Oke, selanjutnya ada 4x 7y. K4-nya di samping sini, ini 4x min 7y. Tinggal kita kasih gini. Kita kasih lagi. Selanjutnya 5x min 6y. 5x min 6. Sini ya, 5x min 6 ya benar. X min 6. Nah, selanjutnya 6x min 5y. Masih di sini tapi bagian atas. 6x min 5y. 5y itu dari bawah teman-teman. Nah, dari sini. 5x min 6y ya. Oke. Selanjutnya 7x min 4y. 7x. Setelah itu bukan di sini. Bukan di sini teman-teman ya. Jadi ini itu bukan di sini. Kita hapus dulu. Di sini. Nah, di sini. Oke, bawah. Nah, selanjutnya 7x min 3y. Oke, maka nomor 7 ini ke bawah. Kita kasih warnanya. Nah, selanjutnya itu ada 8x min 2y. Di sini 8x min 2y. Selanjutnya 8x min 1y ke bawah. Kita tambah aja. Selanjutnya 8x 0. Oke, nah. Jadi ini teman-teman grafik dari lingkaran barisan HAM-nya sudah dalam bentuk utuh ya, lingkaran dalam bentuk utuh sesuai dengan di sini penghitungan dari lingkaran barisan HAM yang sudah kita hitung. Oke, jadi ini untuk perhitungan dari lingkaran barisan HAM-nya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan ke script atau codingannya, yaitu menggunakan HTML Canvas dan bahasa pemrograman JavaScript ya. Langsung aja kita ke PC Download-nya. Nah, jadi ini adalah codingan atau script yang sudah saya siapkan untuk lingkaran barisan HAM ini, teman-teman. Oke, langsung aja. Yang pertama di sini teman-teman ada style body. Itu flex direction. Nah, jadi di sini tuh kita menggunakan display flex direction, justify content, elegant items,
height 100, background colornya warna abu-abu. Nah, jadi di sini itu teman-teman kita itu menggunakan flexbox atau tata letak ya di tengah halamannya nanti secara vertikal dan horizontal, dan dengan tingginya itu 100% dan latar belakangnya itu warna abu-abu. Selanjutnya di sini ada canvas border 1 pixel. Jadi di sini kita menambahkan border hitam di sekitar elemennya dengan warnanya itu hitam black. Di sini ada info margin top 20 pixel, size atau ukuran fontnya itu ada 20 pixel, font family, terus ada colornya black. Oke, jadi di sini itu teman-teman kita punya kelas yang namanya info ya, dengan di sini tuh ada margin atas, ukuran font, terus jenis fontnya dan warnanya. Misalnya ada title, di sini ada font size 24 pixel, jadi ukuran fontnya itu 24 pixel. Font family atau jenis fontnya itu Arial dan sans serif. Untuk warnanya itu sendiri dia black. Terus ada text transform. Jadi itu kayak mentransformasikan tulisannya itu menjadi huruf kapital. Misalnya ada margin bottom dengan ukuran 20 pixel, yaitu jarak antara judul dan kanvasnya. Selanjutnya ada body, div class, title, lingkaran Bressendam, canvas ID, circle canvas white 400. Oke, jadi di sini itu teman-teman kita membuka elemen body dan menambahkan div dengan kelas title yang berisi teks lingkaran Bressendam. Selanjutnya ada canvas ID, circle canvas white 400, height 400. Oke, jadi di sini itu teman-teman kita menambahkan elemen canvas dengan ID circle canvas dan ukurannya itu 400 x 400 pixel yang digunakan untuk menggambar lingkaran. Selanjutnya ada div class, ini div class info. Nah, jadi di sini tuh kita akan memberikan nama dan NPM, yaitu Welvi Afrialdo nama saya dan NPM saya di dalam outputnya nanti ya teman-teman, di dalam outputnya nanti. Oke, selanjutnya kita ke script. Di sini itu membuka script untuk JavaScript-nya. Selanjutnya ada function put pixel x y. Nah, di mana di sini itu fungsi put pixel ini yang akan menggambar pixel pada koordinat x dan y di kanvas dengan warna biru. Di mana di sini itu ada CTX file style blue. Nah, jadi akan gambar di kanvas ini nanti dengan warna biru. Dan ukurannya itu 2 x 2 pixel. Nah, jadi CTX file rect ini XY 22. Jadi 22 ini adalah ukuran ya atau size untuk X dan Y-nya, yaitu 2 pixel. Selanjutnya ada function circle plot point CTX x0 y0 x y. Put pixel CTX x0 plus x y0 plus y. Terus ada CTX 0 min x, y0 plus y, x0 plus x, y0 min y, x0 min x, y0 min y, x0 plus y, y0 plus x, x0 min y, y0 plus x, x0 plus y, y0 min x, dan x0 min y, y0 min x. Oke. Jadi di sini tuh teman-teman fungsi si circle plot points ini menggambar titik-titik simetris dari lingkaran berdasarkan titik pusat x0, y0 dan titik xy yang dihitung menggunakan algoritma Bressendam. Selanjutnya ada function circle Bressendam CTX x0, y0 dan r. Jadi di sini itu fungsi circle Bressendam ini menerima kanvas CTX koordinat pusat lingkaran x0 dan y0 dan radiusnya yaitu r. Nah, di sini ada let x yang dimana nilainya 0, let y itu adalah nilai dari r, dan let b-nya itu 3 dikurang 2 dikali r atau radius. Selanjutnya ada circle points CTX x0 min x0 y0 xy. Oke.
Jadi di sini itu circle points ini teman-teman memanggil fungsi circle points untuk menggambar titik awal lingkaran. Untuk menggambar jadi nantinya itu dia akan menggambar fungsinya itu untuk menggambar titik awal lingkaran. Selanjutnya ada while y lebih besar sama dengan x. Jadi sini tuh memulai looping. Jadi while y lebih besar sama dengan x ini dia akan memulai looping sampai nilai x ini teman-teman nantinya akan lebih besar daripada nilai y. Selanjutnya ada if d lebih besar sama dengan 0. Ini tuh nantinya memeriksa apakah nilai d itu lebih besar daripada 0. Selanjutnya ada y min. Di sini tuh jika d lebih besar dari 0, maka nilai y akan dikurangi untuk langkah berikutnya. Ini ada d sama dengan d plus 4 dikali x min y plus 10. Nah, jadi sini tuh nantinya akan memperbarui nilai d berdasarkan posisi baru x dan y. Else, selanjutnya ada d sama dengan d plus 4 dikali x plus 6. Di sini tuh nanti juga akan memperbarui nilai d teman-teman. Nilai d yang akan diperbarui tetapi tanpa merubah nilai y. Ini ada x plus plus. Jadi ini tuh meningkatkan nilai x. Fungsinya itu meningkatkan nilai x. Selanjutnya ada circle plot points ctx x0 y0 xy. Memanggil fungsi circle point lagi untuk menggambar titik baru berdasarkan nilai x dan y. Selanjutnya di sini ada window onload sama dengan function menetapkan fungsi yang akan dijalankan. Fungsinya yaitu menetapkan fungsi yang akan dijalankan. Selanjutnya ada const canvas sama dengan dokumen get element by id circle canvas. Jadi di sini tuh canvas dari dokumen HTML menggunakan id canvas circle canvas. Const ctx canvas get context 2D. Jadi di sini tuh kita akan menggambarkan konteks 2 dimensi dari kanvas itu sendiri. Selanjutnya ada const center x canvas y per 2. Jadi di sini itu teman-teman dia akan menghitung posisi dari pusat x ya. Soalnya untuk center y canvas x per 2 dia ini akan menghitung posisi pusat dari si y sendiri. Di sini ada const radius sama dengan 100. Jadi menetapkan nilai dari jarinya itu berapa yang kita inginkan nanti di sini. Selanjutnya ada circle Bresenham ctx counter x center x, center y dan radius. Jadi sini akan memanggil fungsi circle Bresenham untuk menggambar ukuran dengan pusat di center x, center y dan jari-jari yang telah ditetapkan. Nah, itu tadi teman-teman dari kode program yang ada di sini. Oke, untuk kodenya mungkin sedikit ya teman-teman, tapi penjelasannya emang benar-benar lumayan banyak. Selanjutnya kita akan langsung aja ke output dari kode program yang sudah kita siapkan di sini. Oke, kita langsung aja, dia ada di sini. Nah, jadi kode program yang tadi teman-teman, kode program HTML, CSS dan JavaScript tadi, ini adalah hasilnya atau outputnya. Jadi hasilnya itu seperti ini teman-teman. Lingkaran Bresenham tadi dia black untuk garis tepinya. Terus untuk lingkarannya itu dia tadi pakai warna blue. Ini Via Frialdo dan FPM 2413025052 ini tadi. Sini teman-teman kita masukkan di bagian sini. Nah, di bagian div class info ya. Di sini nama dan NPM kita. Nah, jadi ini teman-teman outputnya dari lingkaran Bresenham. Kayak yang sebelumnya teman-teman. Jadi kalau kita menghitung menggunakan Bresenham itu lebih baik daripada menggunakan kayak DDA ya. Jadi dia itu lebih baik dari DDA untuk penghitungannya sendiri karena dia sudah dibulatkan ke atas. Kalau DDA kan dia masih bisa
nilai atau nilainya itu masih bisa desimal teman-teman, atau berupa pecahan. Tapi kalau dia barisan HAM itu sudah dibulatkan ke atas atau dalam bentuk integer ya, atau bilangan bulat. Nah, itu tadi teman-teman dari script atau codingan HTML dan JavaScript-nya. Baik, jadi sekian video pembahasan dari saya tentang lingkaran barisan HAM. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua yang telah menyaksikan video saya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan dalam penyampaian penjelasan materi, saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.